Pernahkah kamu menginap di hotel murah? Tapi suasananya bikin bulu kuduk berdiri. Di balik dindingnya, ada suara tangis yang tak terlihat, dan bau melati yang muncul tanpa sebab. Malam ini, aku akan menelusuri hotel tua yang katanya kaya karena kain kafan perawan. Malam itu, jalanan menuju pinggiran kota Sukamerta terasa sepi. Lampu-lampu jalan banyak yang padam, hanya menyisakan cahaya redup dari warung kopi di tepi jalan. Fikri menatap layar ponselnya, memastikan alamat yang dikirim oleh seorang pengikutnya di media sosial. Coba liput Hotel Mawar Hitam, Bang. Katanya di sana sering ada tamu hilang. Fikri menyalakan senter ponselnya, menelusuri jalan kecil yang diapit semak dan pepohonan lebat. Suara jangkrik dan angin malam membuat suasana terasa ganjil. Setelah berjalan beberapa meter, akhirnya ia melihat bangunan besar di ujung jalan, Hotel Mawar Hitam. Bangunan itu berdiri kokoh, 3 lantai, dengan cat dinding abu-abu kusam. Lampu neon bertuliskan Hotel Mawar Hitam masih menyala, tapi satu huruf berkedip-kedip seperti hampir mati. Halaman depan sepi, hanya ada satu mobil tua terparkir di pojok. Di depan pintu masuk, tergantung papan kecil bertuliskan, "Kamar selalu tersedia. Harga murah, pelayanan memuaskan." Fikri menarik napas pelan. Murah dan mewah. Ciri-ciri tempat yang patut dicurigai, gumamnya sambil menekan tombol rekam di kameranya. Begitu melangkah masuk, suara lonceng kecil di atas pintu berbunyi. Lobi hotel terasa dingin meski tak ada pendingin udara. Aroma melati samar tercium dari arah meja resepsionis. Di balik meja, berdiri seorang pria parubaya dengan senyum ramah. "Selamat malam, Nak. Mau menginap?" Fikri tersenyum tipis. "Iya, Pak. 1 malam aja." Pria itu mengangguk, mencatat sesuatu di buku tamu. "Kau sendirian?" "Sendiri, Pak." "Bagus. Kamar nomor 7, di lantai 2. Itu kamar terbaik kami." Tapi, pria itu berhenti sejenak, matanya menatap Fikri agak lama. "Kalau malam ada suara aneh, abaikan saja. Mungkin angin, mungkin suara tamu lain." Nada suaranya datar, tapi senyumnya tetap terpasang. Fikri hanya mengangguk sopan. Ia sudah terbiasa dengan peringatan aneh seperti itu. Biasanya, justru dari kalimat-kalimat kecil seperti itu, misteri dimulai. Setelah menerima kunci, Fikri menaiki tangga kayu yang berderit setiap kali diinjak. Dinding lorong dipenuhi lukisan bunga mawar, namun sebagian warnanya pudar dan berdebu. Cahaya lampu di langit-langit redup kekuningan, membuat bayangan di dinding tampak bergerak sendiri. Kamar 07 berada di ujung lorong. Angkanya terpasang miring, seperti pernah jatuh dan hanya dipasang asal. Saat Fikri mendekat, udara di sekitarnya terasa lebih dingin. Ia membuka pintu perlahan. Engsel pintu berdecit pelan, menambah kesan tua ruangan itu. Di dalam kamar, ia melihat ranjang besar dengan spray putih bersih, lemari kayu di sudut ruangan, dan cermin besar menempel di dinding seberang tempat tidur. Semuanya tampak normal, tapi suasananya ganjil, hening, seolah kamar itu menunggu sesuatu. Fikri menaruh ransel dan mulai memeriksa setiap sudut sambil merekam. Ia mendekati jendela, mencoba membuka gorden. Begitu kain tersibak, aroma melati makin kuat. Di luar, hanya terlihat halaman belakang yang gelap, tanpa penerangan. Saat ia menoleh ke arah cermin, sekilas ia melihat bayangan seseorang di belakangnya. Ia spontan menoleh, tapi kamar kosong. Nafasnya tercekat. "Oke, baru masuk udah dapat bonus penampakan," ucapnya setengah bercanda, mencoba menenangkan diri. Ia memutuskan untuk menyalakan kamera statis di meja, seperti biasa saat melakukan investigasi. Jam menunjukkan pukul 22.37. "Gue lagi ada di Hotel Mawar Hitam, hotel yang katanya suka ada tamu hilang. Kamar yang gue tempati sekarang, nomor 7. Dan baru masuk aja udah ada hal aneh," ucapnya ke kamera.
Setelah membuat pengantar singkat, Fikri duduk di ranjang sambil membuka catatan kecil. Ia menulis beberapa hal yang harus dicek, sumber aroma melati, struktur bangunan, lokasi ruang bawah tanah, dan, jika bisa, bicara dengan staf malam nanti. Sekitar pukul 11, suara langkah kaki terdengar di lorong. Pelan, teratur, seperti seseorang sedang berjalan bolak-balik. Fikri membuka pintu dan mengintip. Lorong kosong. Namun langkah itu masih terdengar, kali ini lebih dekat, seperti melintas tepat di depannya. "Siapa di sana?" serunya. Tak ada jawaban. Ia melangkah keluar, menyalakan kamera ponselnya, menelusuri lorong. Angin dingin berhembus, membuat bulu kuduknya berdiri. Saat melewati kamar nomor 5, ia melihat pintu terbuka sedikit, padahal tadi semua kamar tampak terkunci. Rasa penasaran mengalahkan takut. Ia mendorong pintu itu perlahan. Kamar gelap, tapi senter ponselnya menangkap bayangan seseorang berdiri di pojok ruangan, membelakanginya. Rambut panjang, mengenakan baju putih lusuh. "Permisi, Mbak," suaranya lirih. Bayangan itu tak bergerak. Saat Fikri melangkah satu langkah lagi, sosok itu lenyap, meninggalkan sehelai kain putih tergeletak di lantai. Fikri menunduk, mengambilnya. Kain itu dingin, lembab, dan berbau tanah basah. Saat ia arahkan senter, terlihat bekas lipatan rapi seperti kain kafan. Tubuhnya merinding. Ia menelan ludah, lalu perlahan mundur, menutup pintu kamar itu kembali. Oke, ini mulai gila. Kembali di kamarnya, Fikri menaruh kain itu di meja. Ia mengambil kamera dan mulai berbicara pelan, kali ini dengan wajah tegang. "Baru aja gue lihat sosok perempuan di kamar 5. Begitu nyamperin, dia hilang. Tapi kain ini tertinggal. Lembab, dingin, dan entah kenapa gue yakin ini bukan kain biasa." Malam makin larut. Di luar jendela, terdengar suara hembusan angin bercampur dengan gemerisik seperti seseorang berjalan di rerumputan. Fikri menatap jam. Hampir tengah malam. Ia memutuskan untuk meninjau lobi, berharap bertemu petugas yang bisa ditanyai. Lorong tampak lebih gelap dari sebelumnya. Saat ia turun tangga, langkahnya bergema pelan. Begitu sampai di lobi, ia melihat resepsionis tadi duduk di kursinya, tapi kepala pria itu tertunduk. "Pak," panggil Fikri. Tak ada respon. Ia mendekat. Begitu jarak tinggal 1 meter, pria itu mendongak pelan. Matanya terbuka lebar, tapi kosong, pupilnya seperti tak bergerak. Suaranya serak, berat. "Sudah, tengah malam. Kau harus di kamar, nak." Fikri tertegun. "Saya cuma mau tanya, Pak. Ada bau melati kuat di kamar saya, dan saya nemu kain putih ini di kamar sebelah." Resepsionis itu menatap kain yang dipegang Fikri. Tiba-tiba wajahnya berubah pucat. Tangannya terangkat, bergetar. "Kembalikan, sebelum dia datang mencari." "Apa maksud Bapak?" Pria itu tak menjawab. Ia kembali menunduk, seolah kehilangan kesadaran. Fikri mundur perlahan. "Oke, jelas ada yang gak beres di sini." Ia kembali ke kamar, tapi kali ini perasaannya gelisah. Saat membuka pintu, aroma melati makin menyengat. Lampu kamar berkedip pelan. Kain putih yang tadi ia letakkan di meja, tidak ada. Ranjang bergeser sedikit, seolah ada seseorang baru saja duduk di tepi kasur. Fikri menelan ludah. Ia menyalakan kamera lagi, memutar ke seluruh ruangan. Tak ada apa-apa. Tapi ketika kamera diarahkan ke cermin, terlihat bayangan perempuan berkafan duduk di ranjang, menunduk pelan. Fikri spontan menoleh, tapi ranjang kosong. Saat ia kembali melihat layar kamera, bayangan itu masih ada, dan kini mengangkat wajahnya perlahan. Wajah pucat, mata hitam, bibir biru. Layar kamera tiba-tiba mati. Lampu kamar padam bersamaan. Suasana berubah total.
Hening, gelap, hanya suara napasnya sendiri. Lalu, dari arah ranjang, terdengar suara lembut tapi jelas. "Kembalikan kainku." Fikri mundur perlahan, tangannya meraba dinding mencari saklar. Begitu lampu kembali menyala, kamar sudah kosong seperti semula. Nafasnya tersengal, keringat dingin mengalir di leher. Ia tahu, malam pertama ini baru permulaan. Dari luar jendela, angin berhembus pelan, membawa aroma melati yang makin tajam. Entah dari mana asalnya, tapi di kaca jendela kini tampak jejak tangan perempuan, meneteskan air tanah, seolah baru keluar dari liang. Fikri menatap cermin lagi. Kali ini tak ada bayangan. Tapi di ujung ranjang, selembar kain putih terbentang rapi, dan di sudutnya, tertera nama seseorang yang belum sempat ia baca. Malam pertama di Hotel Mawar Hitam resmi berubah jadi mimpi buruk. Dan di balik semua keanehan ini, Fikri mulai sadar, hotel ini tidak sekadar berhantu. Ada sesuatu yang jauh lebih gelap, sesuatu yang masih hidup, dan sedang mencari tumbal berikutnya. Malam semakin larut, tapi Fikri tak bisa tidur. Rasa gelisah terus menghantui setelah kejadian dengan kain putih dan bayangan perempuan di cermin. Ia menyalakan kamera sekali lagi, duduk di ujung ranjang. Suaranya terdengar pelan namun tegang. Sekarang jam setengah 12 malam. Ada hal aneh yang baru aja gue alamin. Kain kafan tiba-tiba hilang, dan gue lihat sosok perempuan di cermin. Jujur, gue gak yakin bisa tidur malam ini. Ia berbaring sebentar, mencoba memejamkan mata. Tapi tak sampai 5 menit, terdengar suara ketukan dari dinding sebelah. 3 kali ketukan, teratur. Fikri menoleh, menunggu. Ketukan itu terulang lagi, kali ini lebih keras. Perasaan tidak enak langsung muncul. Ia bangkit, menempelkan telinga ke dinding. Dari balik sana, samar-samar terdengar suara perempuan menangis. Suara itu terdengar terputus-putus, seperti mencoba bicara tapi tertahan isak. "Ya Tuhan," bisik Fikri. Ia segera mengambil kamera, keluar kamar, dan menuju kamar sebelah. Kamar 08 terkunci rapat. Ia menempelkan telinga ke pintu, suara tangisan masih jelas terdengar. Namun ketika ia mengetuk pelan, suara itu mendadak berhenti. Sunyi total. Fikri mundur perlahan, jantungnya berdebar keras. Ia kembali ke lorong dan hampir saja masuk ke kamar lagi ketika matanya tertuju ke arah kamar 07. Kamar itu persis di seberang tempatnya menginap. Nomor 7 terpasang miring, dan ket pintunya mengelupas. Anehnya, meski semua kamar lain tertutup rapat, pintu kamar 7 terbuka sedikit. Celah kecil itu cukup membuat hawa dingin keluar dari dalam. Fikri terdiam sejenak, menimbang. Rasa takut bercampur dengan rasa penasaran. Ia tahu, inilah momen yang harus ia abadikan. Kamera menyala, senter diarahkan ke pintu. "Sekarang gue ada di depan kamar 7. Katanya kamar ini paling angker di Hotel Mawar Hitam. Pintu terbuka sedikit, dan gue mau cek ke dalam," ucapnya dengan suara bergetar. Ia mendorong pintu perlahan. Engsel berdecit panjang, membuka pemandangan kamar yang gelap total. Aroma melati menyeruak kuat, menusuk hidung. Cahaya senter menyorot keranjang besar dengan spray putih kusam, lemari kayu, dan meja rias dengan cermin besar. Sama seperti kamarnya, tapi terasa lebih kotor dan lembab. Di meja rias, ada sebuah vas berisi bunga melati segar. Bunga itu tampak baru dipetik, kelopaknya masih basah. Padahal, siapa yang menaruhnya di sini? Fikri melangkah masuk, kamera merekam setiap sudut. Saat ia mendekati ranjang, terdengar suara berisik dari bawah. Ia jongkok, menyorotkan senter. Terlihat potongan kain putih kusut, penuh tanah, terjepit di bawah ranjang. Ia mencoba menariknya keluar. Begitu berhasil, ternyata kain itu adalah kafan utuh dengan bekas noda merah kecoklatan. Fikri tercekat, mundur beberapa langkah. Saat itu juga, pintu kamar menutup dengan keras. Ia menoleh panik, berusaha membukanya kembali.
gagang pintu terkunci dari luar. "Brengsek," gumamnya sambil menarik gagang sekuat tenaga. Di belakang, terdengar suara bisikan. Suara perempuan, lirih, tapi jelas. "Kembalikan, kembalikan." Ia menoleh cepat, senter menyorot ke cermin meja rias. Di sana, bayangan seorang perempuan muda berdiri dengan wajah pucat, mata kosong, rambut menutupi sebagian wajah. Mulutnya terus bergerak, mengulang kata yang sama. Fikri kaget, hampir menjatuhkan kamera. Ia memukul pintu dengan keras. "Tolong! Ada orang?" Tiba-tiba pintu terbuka. Seorang petugas kebersihan tua berdiri di luar, menatap Fikri dengan wajah tegang. "Apa yang kamu lakukan di sini?" bentaknya. Fikri segera keluar, terengah-engah. Pintunya kebuka, "Pak. Saya kira ada orang di dalam." Petugas itu menatap tajam, lalu cepat-cepat menutup pintu kamar 7. "Jangan pernah masuk ke kamar itu. Kalau masih mau hidup, jauhi kamar 7. Fikri mencoba bertanya lebih jauh, tapi pria itu menggeleng. "Saya cuma kerja di sini. Saya gak berhak cerita. Tapi percayalah, kamar itu bukan buat manusia." Setelah berkata begitu, pria itu pergi terburu-buru, meninggalkan Fikri di lorong yang makin terasa mencekam. Kembali ke kamar, Fikri berusaha menenangkan diri. Ia memutar ulang rekaman dari kamera. Saat bagian cermin kamar 7 muncul, bayangan perempuan pucat itu terlihat jelas. Tidak hanya itu, di belakangnya tampak samar beberapa sosok lain berdiri diam, semuanya memakai kain kafan. "Ya Tuhan," ucapnya pelan, merinding dari ujung rambut sampai kaki. Pukul 2 dini hari, suara gaduh terdengar dari lantai bawah. Fikri mengambil kameranya dan turun. Dari balik tangga, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya dingin. Seorang pria tua, pemilik hotel yang menyambutnya tadi malam, berjalan menuju pintu belakang sambil membawa sehelai kain putih panjang. Wajahnya datar, matanya menatap lurus ke depan. Tanpa pikir panjang, Fikri mengikutinya pelan. Ia melewati lorong sempit menuju pintu besi yang berkarat. Pria itu membuka pintu dengan kunci besar, lalu masuk. Fikri menunggu beberapa detik sebelum mengintip. Di balik pintu itu, ada tangga batu menurun ke bawah tanah. Cahaya lilin redup terlihat dari bawah. Fikri menuruni beberapa anak tangga, cukup untuk melihat tanpa terlihat. Pemandangan di bawah membuatnya hampir berteriak. Ruangan itu luas, dindingnya dipenuhi gantungan kain kafan. Puluhan, bahkan mungkin ratusan, tergantung berjejer, sebagian bernoda tanah dan darah. Bau busuk bercampur dengan wangi melati menyengat hidung. Di tengah ruangan, pria tua itu meletakkan kain putih di lantai, lalu duduk bersila. Ia mulai membaca mantra dengan suara berat. Api lilin bergetar, dan udara terasa lebih dingin. Dari sudut ruangan, terdengar suara perempuan menangis lagi, kali ini jelas, nyaring, dan menyayat telinga. Fikri menutup mulutnya rapat-rapat, menahan napas. Ia merekam semuanya dari celah pintu. Mantra terus dibacakan, dan kain putih di lantai perlahan bergerak sendiri, seolah ada sesuatu di dalamnya. Bentuk tubuh samar terlihat dari balik kain. Saat itu, Fikri menyadari, kain kafan ini bukan sekadar kain bekas. Itu adalah kain kafan milik perempuan perawan yang dijadikan tumbal. Tiba-tiba pria tua itu berhenti membaca. Matanya menoleh lurus ke arah pintu, tepat ke arah Fikri bersembunyi. Fikri langsung mundur pelan, jantungnya berdetak kencang. Ia berlari kembali ke tangga, menahan napas agar tidak terdengar. Begitu sampai di lorong atas, ia menutup pintu besi pelan-pelan. Namun dari bawah, terdengar suara berat memanggil. "Kau tidak boleh ikut campur, kau akan jadi bagian dari mereka." Fikri panik, segera kembali ke kamar. Sesampainya di sana, ia mengunci pintu rapat. Tangannya gemetar saat menaruh kamera di meja. Ia tahu malam ini ia menemukan sesuatu yang besar, tapi juga mengancam nyawanya. Ia duduk di lantai,
memeluk lutut. Pikirannya berputar cepat. Apa yang baru saja dilihatnya bukan lagi sekadar penampakan hantu, tapi sebuah ritual pesugihan. Dan ia sekarang sudah jadi saksi mata. Menjelang subuh, Fikri akhirnya tertidur karena kelelahan. Namun tidurnya tidak tenang. Ia bermimpi berada di ruangan bawah tanah itu lagi, dikelilingi puluhan perempuan berkafan yang menatap kosong padanya. Dari mulut mereka keluar suara serempak. "Jangan biarkan dia berhasil, selamatkan kami." Fikri terbangun dengan keringat dingin. Cahaya matahari pagi menembus tirai, tapi suasana kamar tetap pengap. Ia menoleh ke meja, dan matanya membelalak. Di atas meja, tergeletak selembar kain kafan yang kemarin ia temukan di kamar 7. Bedanya, kali ini ada tulisan merah samar di ujung kain itu. Saat ia mendekat, tulisan itu semakin jelas. Pagi itu, Fikri duduk terpaku di tepi ranjang. Pandangannya terus tertuju pada kain kafan bertuliskan namanya sendiri. Tangannya gemetar saat menyentuh ujung kain, memastikan tulisan merah itu benar-benar ada, bukan hasil mimpi. Tulisan itu seolah baru ditulis, masih terasa lembab dan berbau logam, seperti darah segar. Ia langsung menyalakan kamera. "Gue baru bangun, dan ada sesuatu di kamar gue," suaranya terdengar parau. "Kain kafan yang gue temuin di kamar 7, sekarang ada di sini. Dan ada nama gue di atasnya." Ia menelan ludah, menatap kamera. "Kayaknya gue udah masuk terlalu jauh. Tapi kalau gue berhenti sekarang, gak akan ada yang tahu kebenaran di balik hotel ini." Setelah menenangkan diri, Fikri keluar kamar. Suasana hotel masih sepi, hanya terdengar suara kipas angin tua yang berderit di langit-langit lorong. Ia berjalan menuju lobi, berharap bertemu pemilik hotel. Namun meja resepsionis kosong. Seorang perempuan muda muncul dari dapur membawa nampan berisi gelas teh. Fikri menghampirinya. "Mbak, maaf. Saya mau nanya sesuatu." Perempuan itu menoleh cepat, wajahnya pucat. "Mas dari kamar 10, ya? Saya lihat mas semalam sempat lewat lorong." "Iya. Saya mau tanya soal kamar 7, ucap Fikri pelan, takut membuatnya takut duluan. Wajah perempuan itu langsung berubah tegang. Ia memalingkan pandangan, lalu menaruh nampan di meja. "Mas, mending jangan tanya soal itu. Saya cuma kerja di sini, saya gak mau ikut campur." Fikri tak menyerah. "Saya tahu Mbak takut. Tapi saya udah lihat sesuatu. Semalam saya lihat Pak Darmo, pemilik hotel ini, turun ke ruangan bawah tanah. Dia bawa kain kafan." Mata perempuan itu membelalak. "Mas, jangan sebut nama dia keras-keras. Kalau Mas lihat ritual itu, berarti Mas udah diincar." Fikri menatap serius. Tulisannya udah muncul di kain. "Nama saya." "Artinya apa?" Perempuan itu terdiam lama. Akhirnya ia menarik napas dalam, lalu berbisik, "Kalau nama Mas udah tertulis, artinya nyawa Mas udah ditandai. Setiap malam sampai malam ketiga, arwah yang dikurung di kamar 7 bakal datang menjemput." Fikri menegakkan badan. "Jadi, saya punya 3 malam?" Perempuan itu mengangguk pelan. "Kalau Mas mau selamat, satu-satunya cara adalah membatalkan ritual itu. Dan itu cuma bisa dilakukan di tempat di mana kain itu dipakai pertama kali. Di bawah tanah hotel ini." Ia mengangguk lagi. "Tapi hati-hati. Gak semua orang yang masuk ke sana bisa keluar hidup-hidup." Siang itu, Fikri memutuskan mencari informasi di luar hotel. Ia mengendarai motornya ke arah desa terdekat. Udara siang terasa berat, langit mendung. Setiap kali melewati penduduk, mereka menatapnya heran, seolah tahu dari mana ia berasal. Ia berhenti di warung kopi kecil di pinggir jalan. Seorang kakek duduk di depan warung, menatap kosong ke sawah. Fikri mendekat. "Permisi, Pak. Saya mau nanya. Dulu di sini ada hotel tua namanya Mawar Hitam, ya?"
Kakek itu menoleh perlahan. Wajahnya penuh keriput, matanya tajam. "Kamu tamu dari sana?" "Iya, saya nginep di sana." Kakek itu menggeleng pelan. "Harusnya kamu gak ke sana, Nak." Hotel itu dibangun di atas tanah bekas pemakaman umum. Dulu, banyak gadis desa yang hilang satu persatu. Katanya mereka dijadikan tumbal. Tumbal pesugihan? Ya. Pemilik hotel itu dulu orang kaya baru. Setiap kali buka kamar baru, pasti ada yang mati. Orang-orang udah curiga, tapi gak ada bukti. Sampai akhirnya, seorang warga nekat ngintip ritualnya dan besok paginya, dia ditemukan mati di sumur belakang hotel. Fikri terdiam, bulu kuduknya berdiri. "Pak, kalau korban-korban itu ada kemungkinan arwahnya belum tenang?" Kakek itu menatap lurus ke matanya. "Mereka dikurung di kain kafan mereka sendiri. Selama kain itu masih disimpan, mereka gak akan bisa pergi. Dan selama itu juga, pemilik hotel bakal terus kaya." Fikri mengangguk pelan. "Berarti saya harus balikin kain kafan itu ke kuburannya." Kakek itu menghela napas. "Kalau kamu berani. Tapi ingat, setiap langkahmu diawasi. Dan malam ini adalah malam kedua. Arwahnya akan mulai muncul lebih jelas." Malam pun tiba. Hujan deras mengguyur atap hotel, petir sesekali menyambar. Fikri duduk di depan kamera, wajahnya pucat tapi tekadnya kuat. Ini malam kedua. Gue udah tahu sebagian kebenarannya. Gue harus temuin di mana mereka dikubur, dan balikin kain kafan ini sebelum ritual terakhir dilakukan. Suara petir menyambar keras, lampu kamar berkedip lalu padam. Hanya cahaya kamera yang menerangi ruangan. Fikri mengambil senter, mengarahkannya ke sekeliling kamar. Saat cahayanya menyorot ke arah cermin, ia terpaku. Bayangan perempuan berkafan berdiri tepat di belakangnya. Wajahnya pucat, mata hitam pekat, darah menetes dari lehernya. Fikri menoleh cepat, tapi tak ada siapapun. Saat ia kembali melihat ke cermin, bayangan itu sudah lebih dekat. Sekarang sosok itu berdiri tepat di depannya, mengangkat tangan, menunjuk ke arah jendela. Fikri menelan ludah, lalu mendekati jendela. Di luar, kilat menyambar, menerangi halaman belakang hotel. Sekilas, ia melihat bayangan seseorang berdiri di sana. Pak Darmo, memegang payung hitam, berjalan ke arah sumur tua. Tanpa pikir panjang, Fikri membawa kamera dan kain kafan, lalu berlari keluar kamar. Lorong hotel gelap gulita, hanya suara hujan dan langkahnya sendiri yang terdengar. Setiap kali ia melewati pintu kamar, terdengar suara lirih dari dalam, bisikan, tangisan, dan kadang jeritan samar. Ia tiba di halaman belakang, mendekati sumur. Hujan membuat tanah licin, tapi ia terus berjalan. Pak Darmo berdiri di tepi sumur, membacakan mantra dengan kain kafan di tangannya. "Pak!" "Berhenti!" teriak Fikri. Pak Darmo menoleh. Wajahnya tampak berbeda, pucat, matanya merah menyala, suaranya berat. "Kau gak akan menghalangi aku. Ini semua demi kekayaan yang tak habis 7 turunan." Fikri mendekat perlahan. "Berapa banyak nyawa yang udah Bapak korbankan?" Mereka semua gak tenang. Pak Darmo tertawa kecil. "Mereka perawan miskin, tak berguna. Sekarang mereka berharga. Kain kafan mereka jadi sumber kekuatanku." Tiba-tiba tanah di sekitar sumur bergetar. Dari dalam tanah, muncul tangan-tangan putih membusuk, mencakar udara. Suara jeritan menggema dari bawah tanah, membuat Fikri terhuyung mundur. Pak Darmo mengangkat kain kafan ke atas, siap melemparkannya ke dalam sumur. Fikri langsung menerjang, merebut kain itu dari tangannya. Mereka berdua bergulat di tanah becek. Kamera terjatuh ke samping, merekam semuanya dalam posisi miring. Akhirnya, Fikri berhasil menarik kain itu dan berlari menjauh. Pak Darmo menjerit marah, tapi tiba-tiba dari dalam sumur muncul sosok perempuan berkafan yang sama.
Ia melilit tubuh Pak Darmo, menariknya ke dalam lubang gelap. Jeritannya menggema, lalu lenyap bersama suara air yang beriak. Hujan perlahan reda. Fikri berdiri gemetar, menatap sumur yang kini tenang. Di tangannya, kain kafan itu basah dan berat. Dari balik lipatannya, terdengar suara pelan, "Terima kasih." Ia menatap kain itu lama, lalu mengangguk. "Aku bakal balikin kalian ke tempat kalian seharusnya." Di langit, petir terakhir menyambar, lalu sunyi. Kamera yang tergeletak merekam wajah Fikri yang kini dipenuhi lumpur, tapi matanya tegas. Ia tahu ini belum berakhir. Malam ketiga akan menentukan segalanya. Hujan semalam menyisakan kabut tebal di sekitar Hotel Mawar Hitam. Udara pagi terasa lembab, aroma tanah basah bercampur wangi melati samar yang masih tercium di setiap sudut. Fikri berdiri di halaman belakang, menatap sumur yang kini tertutup dengan papan kayu dan batu besar di atasnya. Ia menggenggam kain kafan yang semalam berhasil direbut dari Pak Darmo. Kain itu kini terasa lebih ringan, tidak lagi berdenyut seperti sebelumnya. Namun di ujungnya, nama Fikri masih terukir jelas. "Berarti belum selesai," gumamnya pelan. Suara langkah pelan terdengar dari belakang. Fikri menoleh, melihat perempuan muda yang kemarin ditemuinya di dapur. Wajahnya tampak lebih tenang meski masih waspada. "Mbak Sari?" Perempuan itu mengangguk. "Saya lihat dari jendela, Mas belum pergi. Malam ini malam ketiga. Kalau Mas masih di sini, mereka akan datang menjemput." Fikri menatap kain kafan di tangannya. "Saya gak bisa pergi sebelum mereka tenang. Saya tahu tempatnya," kata orang-orang, "di belakang hotel ini dulunya ada pemakaman lama." Sari menelan ludah. "Iya. Tapi kuburannya udah ditimbun. Tanahnya dijadikan lahan parkir sekarang." Fikri mengangguk pelan, mencoba berpikir cepat. "Berarti gue harus gali ulang. Balikin kain ini ke sana. Kalau arwah mereka masih di sini, mungkin bisa lepas." Sari ragu sejenak, tapi akhirnya mengangguk. "Saya bantu, Mas. Tapi kita harus cepat. Sebelum malam tiba." Siang itu, mereka mulai mencari lokasi bekas pemakaman. Fikri membawa cangkul kecil, sementara Sari menuntun dengan ingatan samar dari cerita warga lama. Di ujung lahan parkir, ada pohon beringin besar yang tampak lebih tua dari bangunan hotel. Akarnya mencuat ke permukaan tanah, menjalar seperti tangan yang mencengkeram bumi. "Dulu di sini katanya tempatnya," ujar Sari pelan. Fikri menggali di bawah akar beringin itu. Baru beberapa sekop, tanah yang digali mengeluarkan bau busuk menyengat. Lalu, sesuatu yang keras terantuk cangkulnya. Ia jongkok, membersihkan tanah dengan tangan. Tampak potongan papan kayu tua, seperti sisa peti mati. "Ini dia," gumamnya. Ia meletakkan kain kafan di atas papan kayu, lalu berdoa pelan. Sari menunduk di sampingnya, tangan gemetar. Saat Fikri menutup kain itu dengan tanah kembali, tiba-tiba udara di sekitar mereka berubah dingin. Daun-daun beringin bergoyang padahal angin tak berembus. Suara lirih terdengar, samar, seperti bisikan banyak orang. "Terima kasih, terima kasih." Fikri berhenti sejenak, menatap sekeliling. Suara itu terdengar makin jelas, makin dekat, sampai akhirnya hilang perlahan. Ia menarik napas lega. Kayaknya berhasil. Sari mengangguk pelan, tapi ekspresinya tiba-tiba berubah. Ia menatap sesuatu di belakang Fikri dengan mata membesar. "Mas, lihat." Fikri menoleh. Di belakang, berdiri sosok perempuan berkafan. Tapi kali ini wajahnya berbeda, tidak kosong, melainkan tenang. Matanya menatap Fikri dengan lembut. Lalu satu persatu, sosok lain bermunculan di antara kabut, puluhan perempuan berkafan yang sama. Mereka berdiri diam, menatap ke arah kain yang dikubur. Salah satu di antara mereka maju, perempuan pertama yang dulu muncul di cermin. Ia berhenti di depan Fikri,
lalu menunduk pelan. Dari mulutnya keluar bisikan halus, "Kami tenang, tapi satu masih tertinggal." Fikri mengerutkan dahi. "Satu lagi? Maksudmu?" Namun sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, angin kencang berhembus. Sosok-sosok itu perlahan menghilang bersama kabut, meninggalkan hawa dingin menusuk. Sari menatap Fikri, wajahnya panik. "Satu lagi masih hidup?" Fikri menatap tanah yang baru ditimbun. Mungkin bukan hidup, mungkin belum dikorbankan. Sore hari, Fikri dan Sari kembali ke dalam hotel. Lorong-lorong tampak lebih gelap dari biasanya, lampu-lampu padam satu persatu. Sari berjalan di belakang, menggenggam rosario di tangan. "Kalau memang masih ada satu korban yang belum dikorbankan," ujar Fikri, "artinya Pak Darmo udah nyiapin tumbal baru. Dan mungkin, dia udah milih orangnya." Sari berhenti berjalan, wajahnya tegang. "Mas, kalau misalnya tumbal itu saya?" Fikri menatapnya, kaget. "Kenapa kamu mikir gitu?" Sari menunduk. "Saya perawan, Mas. Dan saya satu-satunya pegawai perempuan yang tinggal di sini. Seminggu lalu, Pak Darmo mulai aneh. Dia suka manggil saya malam-malam buat bantu bersih-bersih. Katanya, kamar baru mau dibuka. Dan setiap kamar baru butuh tumbal," potong Fikri. Sari mengangguk pelan. Wajahnya pucat, matanya berkaca. "Malam ini dia bilang, saya harus bantu di bawah tanah. Katanya ada ritual pembersihan." Fikri mengepalkan tangan. "Itu jebakan. Dia mau selesaikan ritual terakhir. Kalau berhasil, arwah yang lain bakal benar-benar lenyap, dan dia dapat kekuatan baru." Ia menatap jam tangannya. Pukul 8 malam. "Kita harus ke bawah sebelum dia mulai." Lorong menuju ruang bawah tanah terasa lebih panjang dari sebelumnya. Dindingnya lembab, dan dari bawah terdengar suara gemerincing seperti rantai diseret. Fikri menyalakan kamera dan senter. Sari berjalan di belakangnya, berusaha tetap tenang. Begitu tiba di pintu besi, mereka mendengar suara mantra bergema dari dalam. Fikri mendorong pelan, pintu berderi terbuka. Ruangan itu kini tampak berbeda. Kain-kain kafan yang semula tergantung kini berjatuhan di lantai, membentuk lingkaran di sekeliling Pak Darmo. Di tengah lingkaran itu, Sari melihat foto dirinya sendiri di atas kain putih. Lilin-lilin menyala di sekitarnya. Pak Darmo berdiri di tengah, memegang pisau kecil. Wajahnya penuh luka gores, tapi matanya merah menyala. Akhirnya, tumbal terakhir datang sendiri. Sari mundur ketakutan. Fikri maju ke depan. "Cukup, Pak. Ritual ini udah berakhir. Semua arwah korban udah bebas. Tinggal Bapak yang belum sadar." Pak Darmo tertawa berat. "Bebas? Mereka cuma alat. Kekuatan mereka sekarang milikku. Dan malam ini, dengan darah perawan terakhir, aku akan hidup selamanya." Ia mengangkat pisaunya tinggi-tinggi, melangkah ke arah Sari. Fikri langsung menerjang, menubruk tubuh Pak Darmo. Mereka berdua jatuh, bergulat di lantai. Pisau terlepas, meluncur ke dekat tumpukan kain kafan. Tiba-tiba ruangan bergetar keras. Kain-kain kafan di lantai bergerak sendiri, melilit tubuh Pak Darmo. Ia berteriak keras, tapi kain itu semakin kuat, menarik tubuhnya ke tengah lingkaran. Dari dalam tanah muncul asap hitam, lalu tangan-tangan pucat mencengkeram tubuhnya, menariknya ke bawah. "Tidak. Aku belum selesai. Aku masih butuh satu lagi," teriaknya sebelum seluruh tubuhnya tenggelam ke tanah. Ruangan langsung sunyi. Hanya tersisa suara napas Fikri dan Sari yang terengah. Lilin-lilin padam satu persatu, menyisakan gelap total. Sari menatap Fikri. "Mas, selesai?" Fikri mengangguk pelan. "Kayaknya iya. Tapi kita harus pastiin hotel ini gak bisa dipakai lagi." Mereka keluar dari ruangan bawah tanah,
naik ke lobi. Hawa aneh yang biasanya terasa di hotel itu kini lenyap. Udara terasa lebih ringan, dan wangi melati yang menyengat pun hilang. Di luar, angin malam berembus pelan. Langit cerah untuk pertama kalinya. Sari menatap bangunan hotel yang berdiri sunyi. "Mas, nanti Mas bakal cerita semua ini di channel Mas?" Fikri menatap kamera di tangannya. "Iya. Biar orang tahu di balik hotel murah, kadang ada harga yang jauh lebih mahal." Mereka berjalan meninggalkan halaman. Di belakang, lampu hotel padam satu persatu, hingga akhirnya bangunan itu tenggelam dalam kegelapan total. Tapi sebelum Fikri benar-benar pergi, kamera menangkap satu hal terakhir. Di jendela lantai 2, sesosok perempuan berkafan berdiri diam, menatap mereka pergi. Senyum tipis di wajahnya, seperti ucapan selamat tinggal. Fikri menutup pintu ruang bawah tanah dengan napas terengah. Tubuhnya gemetar, keringat dingin membasahi pelipis. Bayangan sosok perempuan berkafan masih menari di benaknya, dan suara tawa Pak Seno di ruang bawah tanah itu terus terngiang di telinganya. Ia mundur pelan, memastikan langkahnya tak menimbulkan suara. Namun begitu kakinya menginjak tangga terakhir, seluruh koridor hotel mendadak sunyi. Lampu-lampu berkedip, seperti kehilangan daya. Suasana berubah dingin, menusuk tulang. Fikri tahu, setelah melihat ritual itu, tak ada jalan kembali. Dan di detik itu pula, hotel ini seperti sadar bahwa rahasianya telah terbongkar. Dari balik kamar-kamar tertutup, terdengar suara ketukan. Satu persatu pintu bergetar. Lalu bisikan lirih mulai memenuhi udara. "Kembalikan kain itu, kembalikan nyawa kami." Fikri menatap ujung koridor yang kini tertutup kabut putih. Di sana, sesosok perempuan berkafan muncul perlahan, menatap langsung ke arahnya. Fikri tahu, malam ini, hotel ini akan menuntut darah. Pukul 1 dini hari. Langit di luar jendela hitam legam tanpa bintang. Fikri duduk di lantai kamarnya, napasnya masih berat, keringat dingin membasahi pelipis. Ponsel di tangannya masih merekam, cahaya dari layar menyorot wajahnya yang pucat. Ia baru saja lolos dari ruang bawah tanah, tempat ritual pesugihan dengan kain kafan perawan dilakukan oleh Pak Seno, pemilik hotel. Semua benar, semuanya nyata, gumamnya pelan, masih sulit percaya dengan apa yang baru dilihatnya. Di kepalanya terngiang suara mantra Pak Seno dan tubuh perempuan muda yang dibungkus kain kafan putih. Ia tahu, ritual itu bukan sekadar simbol. Ada nyawa yang dijadikan tumbal. Fikri berdiri perlahan, mendekati pintu kamar. Ia ingin keluar, mencari bantuan. Tapi saat ia membuka pintu, hal yang aneh terjadi. Koridor hotel kini gelap total. Lampu-lampu gantung padam, hanya cahaya redup dari ujung lorong yang masih menyala. Udara terasa dingin menusuk tulang, dan suasana benar-benar berbeda. Seperti hotel itu sudah berubah bentuk. Fikri melangkah pelan keluar kamar. Lantai kayu di bawah kakinya berderit keras. Ia memanggil pelan, "Halo? Ada orang di sini?" Tapi tak ada jawaban. Tak ada suara. Tak ada tamu. Semua kamar lain tertutup rapat. Suara kipas angin di langit-langit pun hilang. Yang terdengar hanya hembusan angin pelan dari arah tangga. Fikri menatap sekeliling. Hatinya mulai tak tenang. Ia mengambil ponsel, menekan tombol kontak asisten. Tapi sinyal hilang. No signal, tertera di layar. Ia menghela napas, lalu memutuskan untuk turun ke lobi. Ia tahu satu hal, harus keluar dari hotel ini sebelum sesuatu yang lebih buruk terjadi. Tangga di ujung koridor tampak remang-remang. Saat ia mulai menuruni satu persatu anak tangga, terdengar suara samar dari bawah. Bukan suara manusia, lebih mirip bisikan banyak orang yang bersahutan pelan, seperti gumaman ritual. Fikri berhenti sejenak, menatap ke bawah. Di lantai dasar, terlihat cahaya lilin berkelap-kelip. Dengan hati-hati ia melangkah turun. Tapi baru sampai di anak tangga keempat, tiba-tiba lampu di lantai 2 menyala sendiri, satu persatu.
Suara tangisan perempuan bergema dari berbagai arah, saling tumpang tindih. Tangisan lirih berubah jadi jeritan pilu. Fikri menatap ke belakang. Di sepanjang lorong kini berdiri sosok-sosok perempuan berpakaian putih lusuh, wajah pucat penuh luka, rambut panjang terurai, sebagian masih dibalut kain kafan kotor. Mereka semua menatap lurus ke arahnya. Mata mereka kosong, tapi dari sorotnya terpancar kebencian dan penderitaan. Astagfirullah. Ya Allah, bisik Fikri, gemetar. Ia mundur perlahan, tapi saat melangkah turun, sosok-sosok itu ikut maju serentak, langkah mereka berat menyeret kain. Koridor bergema oleh suara langkah menyeret itu. Aroma melati menyengat. Lampu-lampu di langit-langit berkelip cepat, lalu padam bersamaan. Fikri langsung berlari menuruni tangga. Di bawah, lobi hotel tampak berbeda, meja resepsionis hilang, digantikan altar dengan lilin menyala. Di atas altar itu tergeletak beberapa kain kafan putih, sebagian berlumur darah kering. Dupa menyala di sudut ruangan, dan di lantai, simbol-simbol aneh tergambar dari darah. Suara langkah kaki berat terdengar dari arah belakang. Fikri menoleh, Pak Seno berdiri di pintu masuk ruang bawah tanah, wajahnya gelap dan matanya merah. Di tangannya tergenggam tasbih hitam yang berasap tipis. "Kamu tidak seharusnya tahu, Nak," suara Pak Seno pelan tapi penuh ancaman. "Hotel ini berdiri karena pengorbanan. Mereka semua memberi hidupnya agar tempat ini makmur." Fikri mundur satu langkah. "Pengorbanan? Mereka dibunuh. Kamu bunuh mereka demi kekayaan." Pak Seno tersenyum tipis. "Aku tidak membunuh. Mereka menyerahkan diri demi kehidupan yang lebih baik di alam lain." Suara lirihnya berubah menjadi tawa serak. "Dan kamu akan jadi saksi berikutnya." Fikri langsung berbalik dan berlari ke arah pintu keluar. Tapi begitu ia menarik gagangnya, pintu itu tidak bergerak. Terkunci rapat. Ia menarik sekuat tenaga, menendang, tapi pintu seolah menyatu dengan dinding. Ia menoleh ke belakang, sosok-sosok perempuan kini memenuhi seluruh ruangan, mengelilinginya. Mereka bergerak lambat, tapi setiap langkah menutup jalan kabur. Mata mereka menangis darah. Salah satu sosok mendekat lebih dulu. Dari wajahnya, Fikri mengenali perempuan yang ia lihat di lobi sore tadi, perempuan yang hilang tanpa jejak. Bibirnya terbuka, suaranya lirih bergetar. "Selamatkan kami." Lalu dari matanya, air mata bercampur darah mengalir deras. Ia mengangkat tangannya, menunjuk ke arah Pak Seno di ujung ruangan. Semua sosok lain ikut menatap ke arah yang sama. Tiba-tiba lampu gantung di langit-langit bergetar hebat, kaca-kaca pecah berjatuhan. Pak Seno berteriak membaca mantra, mencoba mengendalikan arwah-arwah itu. Tapi kali ini mereka menolak. Jeritan menggema memenuhi ruangan. Api lilin di altar berkobar besar, membentuk lingkaran api di sekeliling Pak Seno. Ia menjerit kesakitan saat kain kafan dari altar bergerak sendiri, melilit tubuhnya. Suara kain bergesekan terdengar tajam. Dalam hitungan detik, seluruh tubuhnya terbungkus rapat, hanya terdengar jeritan terakhir sebelum semuanya hening. Api lilin padam serentak. Ruangan kembali gelap. Sosok-sosok perempuan menatap Fikri. Kali ini wajah mereka tampak lebih tenang, luka di wajah mereka perlahan memudar. Satu persatu, mereka mulai menghilang dalam kabut tipis, meninggalkan aroma melati yang semakin samar. Hanya satu sosok yang tersisa, perempuan muda berpakaian putih bersih, wajahnya tenang, matanya memandang Fikri dengan rasa terima kasih. "Terima kasih sudah membebaskan kami," suaranya lembut, nyaris seperti bisikan. Fikri mengangguk pelan. "Semoga kamu tenang di sana." Sosok itu tersenyum, lalu perlahan menghilang menjadi cahaya putih. Setelah semuanya lenyap, Fikri berdiri di tengah ruangan gelap. Nafasnya pelan, tapi hatinya masih berdebar kencang. Ia melangkah ke arah pintu utama, menarik gagang pintu sekali lagi. Kali ini pintu terbuka dengan suara berderit berat. Udara malam yang dingin langsung menerpa wajahnya.
Ia keluar dari hotel, menatap bangunan itu yang kini tampak usam dan tak berpenghuni. Ketika menoleh sekali lagi, cahaya lilin terakhir padam dari dalam. Hotel mawar hitam berdiri sunyi di bawah langit malam, seperti bangunan mati tanpa jiwa. Fikri menatap ke arah kameranya, menekan tombol stop. Jam jelajah misteri. Malam ini aku menyaksikan sendiri, pesugihan dengan kain kafan perawan bukan hanya legenda. Ini nyata, dan mereka sudah menuntut balas. Ia menatap ke arah kamera beberapa detik, lalu menutupnya dengan suara lirih. Kalau kamu menginap di hotel tua dan mencium bau melati, berhati-hatilah. Mungkin ada jiwa yang belum tenang di sana. Fikri berjalan menjauh meninggalkan hotel, melangkah ke jalan utama yang sepi. Dari kejauhan, samar-samar terdengar suara gamelan mengalun pelan, seperti ucapan selamat tinggal dari dunia yang tak kasat mata. Fikri masih berdiri terpaku di ujung tangga. Napasnya pendek-pendek, wajahnya pucat, dan matanya tak lepas dari sosok berkafan yang berdiri di ujung koridor. Lampu-lampu di langit-langit hotel berkedip liar, seolah hotel itu hidup dan bernapas dalam amarah. Suara detak jam di lobi bergema, makin keras, makin memekakan telinga. Tubuh Fikri serasa membeku, tapi nalurinya memaksanya untuk bergerak. Ia berbalik, berlari menyusuri lorong, melewati pintu-pintu kamar yang kini mulai bergetar hebat. Suara tangisan terdengar di dalamnya, disusul teriakan minta tolong. Beberapa pintu terbuka perlahan, menampakkan bayangan kabur perempuan-perempuan muda dengan wajah pucat, mata kosong, dan tubuh terbalut kain kafan. Mereka menatap Fikri. Sebagian berjalan menghampirinya dengan langkah kaku, sebagian lagi hanya berdiri diam sambil menunduk. Udara di sekitarnya mendadak dingin sekali, hingga setiap napas Fikri keluar bersama uap putih. "Jangan dekati aku cuma mau keluar dari sini," seru Fikri setengah panik. Tak ada jawaban, hanya rintihan lirih yang membuat bulu kuduknya berdiri. Fikri berlari menuju lobi utama. Tapi setibanya di sana, ia melihat sesuatu yang membuatnya hampir terjatuh. Di tengah ruangan, Pak Seno berdiri membelakanginya. Di depannya terbentang karpet merah yang kini ternoda darah. Di sekelilingnya, lilin-lilin menyala dalam formasi lingkaran. Dan di tengah lingkaran itu, terbujur mayat seorang gadis muda, tubuhnya masih mengenakan gaun putih, wajahnya pucat dan bibirnya membiru. Fikri menutup mulutnya, berusaha menahan muntah. "Ya Tuhan, apa yang kau lakukan, Pak Seno?" gumamnya gemetar. Pak Seno perlahan menoleh, wajahnya datar, matanya merah menyala. "Kau tak seharusnya ikut campur, Nak. Ini bukan urusanmu." "Bukan urusanku?" Fikri melangkah maju. "Kau membunuh orang. Kau jadikan hotel ini tempat pesugihan." Pak Seno tersenyum tipis. "Semua orang ingin kaya, Fikri. Bedanya, aku tahu caranya. Kain kafan perawan suci, itulah tumbalnya. Dan setiap kali ritual selesai, hotelku penuh tamu, uang mengalir tanpa henti. Mereka tak akan mengerti, tapi kau yang tahu, seharusnya bisa ikut menikmati hasilnya." Fikri menggeleng keras. "Kau gila. Aku akan lapor polisi." Pak Seno tertawa, suara tawanya bergema panjang di ruangan kosong itu. "Kau pikir polisi bisa menolongmu sekarang? Lihat di sekitarmu, Fikri. Mereka sudah terbangun." Fikri menoleh. Dari seluruh arah, sosok-sosok berkafan mulai muncul. Dari tangga, dari lorong, bahkan dari balik dinding. Puluhan, mungkin ratusan arwah gadis muda melangkah perlahan, wajah mereka penuh luka, sebagian masih meneteskan darah hitam dari mata. Mereka mengelilingi ruangan, mendekat ke arah Pak Seno. Lalu satu suara terdengar pelan, seperti bisikan serempak. Kembalikan nyawa kami." Pak Seno mundur beberapa langkah. "Tidak, kalian sudah kuberi tempat, kuberi doa, kuberi tujuan. Jangan dekati aku." Namun arwah-arwah itu tak berhenti. Salah satu dari mereka, gadis dengan wajah paling pucat,
mengenakan kain kafan yang masih bersih, melangkah paling depan. Tangannya terulur ke arah Pak Seno, dan saat jemarinya menyentuh bahu pria itu, tubuh Pak Seno langsung bergetar hebat. Matanya melotot, darah menetes dari hidung, lalu ia terjatuh. Suara jeritannya menggema panjang sebelum akhirnya lenyap. Tubuhnya membeku di lantai, lalu perlahan diselimuti kabut hitam pekat. Beberapa detik kemudian, kabut itu menghilang, dan Pak Seno tak lagi ada. Fikri mundur dengan napas berat, tak sanggup mempercayai apa yang baru ia lihat. Para arwah kini menatapnya. Mereka tidak marah. Tatapan mereka lembut, seperti berterima kasih. Salah satu dari mereka mendekat. "Terima kasih, telah membuka mata kami. Kini kami bisa pergi." Fikri hanya bisa menunduk, matanya basah. "Maaf, aku tak bisa menyelamatkan kalian lebih cepat." Satu persatu arwah itu menunduk, lalu berbalik. Cahaya putih muncul dari balik langit-langit hotel. Mereka berjalan menuju cahaya itu, perlahan hilang, meninggalkan aroma melati samar di udara. Ketika arwah terakhir lenyap, hotel itu berguncang hebat. Lampu-lampu pecah, dinding-dinding retak. Fikri berlari keluar, melewati pintu utama yang kini terbuka lebar. Begitu ia keluar, suara ledakan keras terdengar dari dalam, dan hotel itu roboh seketika, menyisakan puing-puing dan debu. Fikri terduduk di tepi jalan. Matanya menatap reruntuhan yang perlahan terbakar dari dalam. Api biru menjilat udara malam, seperti tanda bahwa sesuatu yang lama terpendam akhirnya berakhir. Beberapa menit kemudian, suara sirene polisi dan mobil pemadam terdengar mendekat. Orang-orang berkerumun, berbisik-bisik melihat Fikri yang duduk lemas dengan wajah penuh debu. Seorang petugas menghampiri. "Kamu yang selamat dari sana?" Fikri hanya mengangguk pelan. "Ya, tapi mereka semua sudah pergi." Petugas itu mengerutkan kening, menatap reruntuhan hotel. "Kami tak menemukan siapapun di dalam. Hanya bangunan kosong yang tiba-tiba ambruk." Fikri menatap kosong. Ia tahu mereka takkan mengerti. Takkan ada yang percaya tentang pesugihan kain kafan perawan, atau arwah gadis-gadis yang terjebak di sana. Tapi bagi Fikri, semuanya nyata. Terlalu nyata. Hari-hari berikutnya, Fikri terus dihantui bayangan wajah para gadis itu. Setiap kali menutup mata, ia mendengar suara tangisan dan bisikan lirih. Tapi bukan suara menakutkan. Suara itu seperti memanggilnya, mengucapkan terima kasih. Suatu malam, saat Fikri duduk sendirian di kamar kosnya, ia melihat sebuah benda kecil di lantai. Sebuah potongan kain putih. Ia memungutnya pelan, dan menyadari itu sepotong kain kafan. Tapi kali ini, tak ada darah, tak ada bau busuk. Hanya wangi melati yang lembut. Fikri memegang kain itu erat, lalu menatap ke langit-langit kamar. Ia tahu, mereka sudah benar-benar bebas. Dan di hatinya, ia berjanji. Tak akan pernah ada lagi yang jadi tumbal atas nama kekayaan. Di luar jendela, angin malam berhembus pelan. Lampu jalan berkedip sekali, lalu padam sebentar, seperti ada seseorang lewat di sana, mengawasinya dari kejauhan. Tapi Fikri tak takut. Ia hanya menutup mata, menarik napas panjang, lalu tersenyum tipis. Malam itu, semua berakhir. Dan hotel itu, bersama rahasia kelamnya, tinggal kenangan yang tak akan pernah ia lupakan. Tamat.